Baik, selanjutnya sambutan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu Bapak Cahyo Rahardian Nuzar SHMM, yang juga sebagai keynote speech pada acara hari ini dan sekaligus pembuka acara hari ini. Pada Bapak Cahyo, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera buat kita semuanya. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Botak. Dan izinkanlah saya membacakan keynote speech sambutan yang seyogyanya akan disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Yasona Imanawi, PhD, yang mewakilkan kepada kami pada hari ini. Mohon maaf dari beliau karena tidak bisa hadir. Yang saya hormati Hakim Agung Pemantau Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Yang Mulia Dr. Haji Prim Haryadi, Wakil Ketua MPR Republik Indonesia, anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Haji Arsul Sani yang hadir secara virtual, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, Bapak Sikoniko, Sekretaris Umum Pengurus Pusat ini yang mewakili Ketua Umum Bapak Tri Firdaus, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bapak Dr. Idris tadi sudah meninggalkan ruangan, Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Notariat Universitas Pajajaran Kadep 4 Ibu Fauza Mayana, Ketua Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia Bapak Haji Irfan Ardiansyah, Ketua Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Bapak Muhammad Ali Amsyah, Direktur Perdata Bapak Santun Mas Ali Siregar, Pengurus Wilayah Provinsi Jawa Barat, dan tentunya para panitia serta peserta kegiatan Seminar Nasional terkait urgensi perlindungan jabatan notaris. Sambil saya membacakan sambutan Bapak Menteri Hukum dan HAM, saya juga akan tentu mengambil kesempatan dari Pak Menteri nih Pak Yang Mulia. Jadi saya akan ada komentar-komentar yang dari kami sebagai dirjen. Jadi kalaupun ada dari komentar itu yang saya sampaikan itu bukan pernyataannya Pak Menteri, itu pernyataan saya. Jadi supaya tidak bias nanti apa yang disampaikan dari sambutan Pak Menteri saya sampaikan dalam kapasitas sebagai Direktur Jenderal. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan kasih karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kumpul di Hotel Savoy Oman, Bandung untuk mengikuti kegiatan seminar nasional terkait dengan urgensi perlindungan jabatan notaris. Dalam kegiatan hari ini saya mewakili Bapak Menteri menyampaikan permohonan maaf yang seharusnya nggak ada di sini karena sambutannya Pak Menteri, tim saya, jajaran saya tolong dikeluarkan. Dalam menjalankan kewajiban kami sebagai lembaga pengawas dan pengatur notaris, terdapat satu core issue yang terjadi menjadi perdebatan, yaitu sejauh mana notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas muatan dari akta yang dibuatnya. Sebagai satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dengan kewenangan lain yang diamanatkan UJN, notaris seharusnya memperhatikan unsur-unsur keabsahan akta yang tidak dapat dilewatkan.
Ketidaksempurnaan unsur-unsur tersebut akan berakibat pada keabsahan akta yang dibuat dan tentunya menurunkan nilai otentik dalam akta yang dibuat. Tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan Ari, sekarang saya bicara dengan Pak Menteri konten disampaikan di sini. Jadi saya tertarik apa yang disampaikan tadi, ya, mengenai perlindungan maksimal. Saya tertarik dengan pernyataan bahwa notaris adalah pejabat umum yang menjalankan, berikan mandat dan menjalankan. Oke, mantap. Firdaus ini selalu ada bukan. Tapi bukan berarti saya mendukung Pak Firdaus saja. Jadi kandidat yang lain itu tidak kesalahan. Irfan juga ya Pak Irfan ya, tadi kita juga ngobrol banyak. Jadi habis ini kalau boleh kita ketemu bareng gitu dengan calon-calon kandidat-kandidat. Betul nggak Pak? Yang mulia betul kan seperti itu ya. Kita harus mendengarkan program-program yang akan disampaikan. Meskipun saya lebih kenal duluan dengan Pak Firdaus, bukan berarti saya mutlak untuk Pak Firdaus. Baik, jadi kembali tadi masalah kewenangan atau mandat yang didirikan. Memang betul, menjalankan amanat dan mandat pemerintah sebagian. Tapi harus diingat juga, bukan berarti karena menjalankan mandat dan amanah terus kemudian menjadi kebahuan atau mendapatkan perlindungan absolut. Sama halnya dengan eksekutif, yudikatif, yang kemudian pada saat kita menjalankan amanah sesuai dengan undang-undang, maka tentu ada aspek perlindungannya. Tapi pada saat kita menyimpang atau melanggar aturan, tentu di situ ada sanksinya. Sama seperti halnya yang saya sampaikan tadi, pada saat pejabat publik eksekutif melakukan pelanggaran, maka akan berlakulah hukum. Dalam hal ini kalau itu pidana, ya KUHP akan berlaku. Tidak ada lagi perlindungan atau kekhususan atau keistimewaan bagi pejabat tersebut. Pejabat administrasi eksekutif mengeluarkan produk tata usaha negara dapat digugat dan sanksinya tidak pidana karena sudah menjalankan aturan. Tapi kalau di situ kemudian ada indikasi, saya mau dikoreksi yang mulia, ada indikasi pidana, bisa saja dipanggil oleh aparat penegak hukum, oleh penyidik. Pertama mungkin ditetapkan sebagai saksi dan bisa lanjut untuk dinaikkan ke status tersangka. Jadi bisa saja kan perlindungan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata, akta otentik diartikan sebagai suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena tidak memerlukan penambahan alat bukti lainnya. Dalam hal ini, notaris tentu memiliki kewajiban untuk memastikan setiap akta yang dibuat memenuhi kriteria sebagai akta otentik dari setiap unsurnya. Namun karena ketentuan atas kewajiban due diligence notaris belum diatur secara maksimal, sehingga akibatnya masih banyak notaris yang tersangkut permasalahan perdata dan pidana. Kami, Kementerian Hukum dan HAM, eksekutif, semua kementerian lembaga dan keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian OJK, Bank Indonesia, beberapa kementerian lain, instansi penegak hukum,
kejaksaan, kepolisian, dan juga Ikatan Notaris Indonesia dan juga Mahkamah Agung saat ini sedang menjalani proses evaluasi yang dilakukan oleh Financial Action Task Force, suatu organisasi antar pemerintah yang memastikan apakah suatu negara sudah memiliki rezim anti pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, terrorist financing, baik secara institusi maupun secara aturan. Jadi dilihat keberadaan eksistensi dari institutional infrastructure dan legal infrastructure. Sibukkah kita ini semua di eksekutif, di yudikatif, Ikatan Notaris Indonesia juga ikut semua dalam proses ini atas arahan Bapak Presiden. Indonesia adalah satu-satunya negara yang belum menjadi anggota FATF di dalam organisasi G20. Artinya apa? Kita ketinggalan. Nah, melihat mana itu temanya tadi saya tampilkan enggak? Operatornya mana? Salah quote, nah ini dia. Dan ininya apa? Judulnya. Nah, urgensi perlindungan jabatan notaris dalam RUU KUHP. Nah, saya tertarik juga ini, apakah ada urgensinya? Ya, apakah ini sesuatu hal yang urgent? Kenapa urgent? Apakah KUHP sekarang atau KUHP itu termasuk UUJN kurang memberikan perlindungan maksimal kepada notaris sepanjang notaris melaksanakan mandat dan kewajibannya secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, disitulah pertanyaannya. Itu yang mungkin ya nanti dapat dibahas. Saya yakin kalau terkait dengan isu pidananya nanti Pak Yang Mulia Pak Hakim Agung, Pak Prim bisa menjelaskan bahwa tidak juga semudah itu yang menyeret notaris untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh penghadap maupun pihak lain. Nah, oleh karena itu memang harus ada ekstra kehati-hatian dalam bentuk pelaksanaan due diligence, enhanced due diligence, dan juga menggunakan mekanisme pelaporan sebagaimana sudah disediakan oleh pemerintah dalam hal ini oleh PPATK dalam bentuk UML. Saya belum punya data, nanti mungkin Pak Irfan bisa juga mensuplai, Pak Sekum juga bisa mensuplai berapa sih sebetulnya notaris Jawa Barat ini yang sudah mendaftar UML. Belum semua juga. Artinya kenapa kita tidak membahas mengenai memaksimalkan apa yang sudah diatur dalam existing laws, apa yang sudah diatur dalam undang-undang jabatan notaris, di-maximize. Nah, mungkin bisa dibagi dalam sub working group, komisi-komisi, kemudian dilihat, dibedah mana ya yang belum diatur. Kalau kami melihat undang-undang jabatan notaris, itu sudah mekanismenya sudah cukup sempurna. Kalau memang ada yang perlu direvisi, yang bagian mana perlu direvisi? Mekanisme pengawasan notaris ya, sudah diatur.
ya, untuk kode etik maupun terkait dengan pemberian persetujuan untuk dilakukannya pemeriksaan notaris oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik. Melindungi atau tidak? Ya melindungi, karena sudah ada ya, lembaga-lembaganya mulai dari daerah, wilayah hingga pusat. Siapa yang duduk di situ? Yang duduk di situ adalah pemerintah, organisasi, dan juga dari akademisi. Ini adalah suatu kombinasi yang sudah cukup baik. Bahkan dari unsur pemerintah juga di beberapa tempat adalah dari instansi pejabat instansi penegak hukum. Dan ini saja yang mungkin dapat dimaksimalkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kembali kepada sambutan Pak Menteri. Notaris merupakan profesi yang penting dalam roda perekonomian negara. Akta notaris masih menjadi syarat wajib menjadi dokumen acuan dalam proses transaksi. Karenanya notaris dituntut untuk terus melakukan percepatan dalam pelayanan, tetapi harus memegang profesionalitas, kejujuran, ketelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik. Akta-akta yang dibuat notaris pada hakikatnya merupakan kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada pejabat umum atau notaris. Sebagai sarjana hukum kelas, notaris berkewajiban untuk memasukkan tentang apa yang sungguh-sungguh telah dimengerti sesuai dengan kehendak para pihak dan membacakan kepada para pihak tentang isi dari akta. Tanggung jawab notaris berkaitan erat dengan tugas dan kewenangan serta moralitas baik pribadi maupun selaku pejabat umum. Kembali lagi soal tadi saya cerita soal FATF. Kita ingin menambahkan aturan yang memberikan perlindungan yang lebih lagi kepada notaris dari apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Nah, ini juga bukan berarti ini tidak dapat dilakukan, bisa saja, tapi juga jangan akhirnya kebablasan. Karena apa? Terkait dengan evaluasi yang dilakukan FATF tadi, mau tidak mau, ya, Indonesia kalau mau menjadi anggota FATF harus mengikuti rekomendasi-rekomendasi yang ditetapkan oleh FATF. Kenapa sih kalau kita perlu jadi anggota FATF? Karena kita ini, Indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional, arsitektur internasional. Oleh karena itu harus juga mengikuti aturan-aturan internasional. Banyak mungkin seperti ibu-ibu yang lagi ketawa-ketawa di belakang itu, yang nggak terlalu peduli dengan aturan internasional. Artinya nggak peduli, gitu. None of my business, bukan urusan saya. Saya itu pejabat umum, buat akta otentik nggak ada urusannya sama negara. Salah. Karena apa? Kalau kita tidak menjadi anggota FATF, masalahnya apa? Kita akan sulit bertransaksi dengan negara-negara lain, baik yang sifatnya government to government, pemerintah ke pemerintah, maupun business to business. Artinya apa? Kalau kita sudah masuk dalam blacklist, kalau kita tidak menjadi anggota, artinya kepercayaan internasional berkurang. Alat bayar Indonesia tidak diakui. Lembaga-lembaga keuangan Indonesia diragukan. Ini akan menimbulkan cost yang sangat tinggi. Cost apa? Cost adalah potential investors, potential businesses yang sebetulnya bisa kita dapatkan, tapi itu hilang karena tidak ada kepastian hukum di Indonesia, atau yang kurangnya kepastian hukum di Indonesia. Jadi memang harus balance. Saya harapkan diskusi
dalam kegiatan ini balance. Ya, balance antara perlindungan tentunya bagi notaris-notaris yang menjalankan amanahnya, mandat yang diberikan secara profesional. Jadi balance, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ya, tentu kajiannya adalah saya menyarankan kajiannya adalah melihat kembali kepada UJN cukup atau tidak. Kalau dimasukkan dalam rancangan undang-undang kitab hukum pidana, ini nanti akhirnya setiap profesi semuanya diatur dalam KUHP. Sementara KUHP itu izin Pak yang mulia Pak Hakim Agung. Ini kan umum sifatnya, berlaku, bukan lex spesialis. Pada saat notaris sebagai pejabat umum, dia ada indikasi melakukan tindak pidana, ada yang dugaan tindak pidana, maka kan ada mekanismenya, mekanisme untuk mendapatkan persetujuan dilakukannya pemeriksaan. Kalau sudah dilewati, ya masuklah ranah pidana umum. KUHP lah berlaku di situ tanpa kecuali lagi karena sudah melewati barriers atau langkah-langkah proteksi bagi notaris sebagaimana diatur dalam undang-undang jabatan notaris. Daripada kalau kami berpandangan daripada mutak-mutik RKUHP yang tadi juga disampaikan sudah lama sekali, kapan jadinya gitu. Lebih baik lakukan kajian terhadap the existing undang-undang jabatan notaris. Apa yang perlu diperkuat di situ? Karena itu akan menjadi lex spesialis nantinya. Lex spesialis untuk mengatur khusus terkait dengan undang-undang jabatan notaris, termasuk perlindungan bagi notaris-notaris yang melakukan pekerjaannya dengan itikat yang baik. Pengawasan notaris juga menjadi pokok rekomendasi yang menjadi syarat keanggotaan Indonesia dalam organisasi Financial Action Task Force. Sebagaimana saya sampaikan tadi, keanggotaan pada FATF merupakan hal yang penting dan berdampak luas karena menjadi bukti bahwa Indonesia telah memiliki legal infrastructure dan institutional infrastructure yang efektif. Jadi sudah meningkatkan hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan investor, terutama dari luar negeri. Masuknya dana investasi dari luar negeri tentu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, menciptakan lapangan kerja, dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat menjadi anggota FATF, Indonesia wajib melaksanakan 40 rekomendasi FATF, di mana rekomendasi 22 dan rekomendasi 28 secara khusus mengatur tentang rezim pengawasan atas designated non-financial business and profession yang berisiko tinggi terlibat dalam TPPU atau TPPT seperti pengacara, akuntan, dan notaris. Nah, jadi di sini peran dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu notaris sangat penting, kontribusi terhadap negara. Ya, kontribusi terhadap negara yang tentunya negara akan kembali lagi ke bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau nggak ada bisnis, nggak ada transaksi, mau buat akta apa? Indonesia nggak ada uang, mau buat akta apa? Jadi saya melihat peningkatan awareness dan atensi yang cukup nih Pak Sekum, ya, Pak yang mulia Hakim Agung. Dulu saya bicara di dalam forum-forum seperti ini, semua masih sibuk aja kalau bicara soal FATF, sibuk ngobrol sendiri. Bukan saya yang masalahnya, ini justru message yang harus saya sampaikan, yang kami sampaikan Kementerian, supaya ada kontribusi dari bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai notaris untuk memastikan bahwa Indonesia negara yang berkepastian hukum, sehingga pada akhirnya dapat menarik modal investor dan juga mudah melakukan bisnis. Kembali sebagaimana saya katakan tadi, kalau nggak ada transaksi juga nggak ada bisnis, membuat akta apa? Jadi secara bersama-sama ini adalah suatu pekerjaan yang harus kita lakukan secara bersama-sama di pemerintah, ya, atau di eksekutif sudah bersatu, yudikatif, legislatif, sekarang notaris, pengacara juga, akuntan juga. Ini semua berkontribusi. Nanti kita lihat tahun depan ada plenary
plenary di Paris, kita lihat bagaimana koordinasi dan kerjasama kita. Kalau kita masuk, insya Allah masuk, kita diterima jadi anggota, itu merupakan kerja keras kita semuanya. Dalam pelaksanaan audit melalui Mutual Evaluation Review yang berlangsung sejak tanggal 18 Juli hingga tanggal 4 Agustus 2022, sambil kami ada di sini, kami terus masih tektokan sama FATF, Sekretariat FATF, asesor yang saat ini masih semuanya ada di Jakarta, untuk terus mengupdate. Kalau dari Kumham, kami tanggung jawab terhadap satu, kerjasama internasional untuk penegakan hukum, kedua, terkait dengan pengawasan terhadap notaris, ketiga, terkait dengan declaration atau pelaporan pemilik manfaat atau beneficial owner. Nah, ini juga nanti mungkin bisa nih Ibu didiskusikan juga, karena banyak notaris yang masih bertanya-tanya tentang beneficial owner atau pemilik manfaat sesuai dengan Perpres 13 2018 yang harus dijalankan, mendeklar ya, beneficial owner dari suatu korporasi, baik itu badan usaha berbadan hukum seperti PT, CV, firma, ya, ataupun itu juga seperti misalnya perkumpulan, yayasan. Ini mudah-mudahan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Notaris juga sudah mempelajari Perpres 13 2018. Pemerintah telah menyampaikan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait upaya pencegahan dan pengawasan agar notaris tidak terlibat dalam pembuatan akta yang mengandung transaksi TPPU dan TPPT, antara lain dengan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa melalui pengisian form due diligence atau CDD, enhanced due diligence atau EDD, dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan pada aplikasi Government Anti-Money Laundering atau GOEML. Kami menekankan agar saudara-saudara familiar dengan form CDD dan EDD sebagai berikut. Ya, ini tayangin. Karena form inilah yang dapat melindungi saudara dari dugaan terlibat dengan TPPU dan TPPT. Saya yakin semua sudah, kantor-kantor notaris sudah memiliki form CDD dan EDD. Nah, kalau belum tahu, kebetulan nanti juga ada dari narasumber bisa didiskusikan, gampang kok. Form CDD EDD ini tinggal disampaikan saja kepada penghadap, diisi sendiri, bukan notaris yang isi, diisi sendiri. Ya, kemudian kalau ada kecurigaan, nah ini ada ya, tidak bisa di depan sini, udah. Ada sudah disiapkan untuk perorangan ada, untuk korporasi ada, untuk ikatan lainnya ada, tinggal dipersilakan diisi. Kalau nggak mau ngisi, kan berarti sudah ada indikasi. Ya. Memang notaris tidak diwajibkan untuk melakukan in-depth due diligence atau mengecek ya keaslian suatu dokumen yang dikeluarkan oleh instansi, ngecek KTP ini palsu atau tidak, ya. Nggak perlu, nggak perlu sejauh itu. Ya, tapi kan tentu yang namanya due diligence kita lihat, misalnya KTP-nya udah nggak berlaku atau kok fotonya beda sama penghadap. Itu kan hal-hal yang simpel. Atau penghadapnya nggak pernah menghadap, kan bisa juga. Banyak yang menghadapnya nggak menghadap. Notaris yang kami undang untuk klarifikasi banyak yang mengatakan, oh memang karena sudah langganan, nggak menghadap karena sudah langganan. Ternyata ya, yang sudah langganan itu kemudian memanfaatkan kepercayaan oleh notaris kepada penghadap karena hubungan kerja yang sudah cukup established, cukup lama, kemudian terjadilah masalah. Dan satu lagi yang perlu adalah Bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan pernah menyerahkan password, jangan menyerahkan untuk upload akta kepada pegawainya, meskipun ini sudah berkali-kali diulangi, tetap saja diserahkan kepada pegawai. Mayoritas notaris yang kami undang untuk klarifikasi mengatakan, mohon maaf Pak, pegawai saya yang upload, akunnya dikasih ke pegawai. Pak Menteri kemarin di Jakarta juga menyampaikan, memang betul
banyak notaris sudah meninggal masih bisa buat akte. Ini makanya sebelum kita bicara soal urgensi, gimana kalau kita sama-sama pelajari kembali, diskusikan kembali UUJN, termasuk aturan-aturan kode etik yang disusun oleh INI, pelajari dulu, cukup nggak itu dulu sudah diimplementasikan secara penuh atau tidak, baru kita naik ke tahap selanjutnya, urgensi. Pertama perlu dulu seharusnya seminar ini, mungkin maksudnya kami, baru urgensi. Kalau memang perlu, berarti ada urgensi di situ. Kalau ini kan kayaknya seolah-olah sudah dilakukan tahapan-tahapan kan. Nah, ini boleh juga menjadi masukan dalam seminar ini. Ada nanti timnya, mungkin yang tim kecil yang untuk mengkaji UUJN, apakah perlu dilakukan perubahan, revisi atau perombakan total. Kami dari pemerintah juga siap aja kalau harus jadi instansi pemprakarsa. Tadi saya juga sudah ngobrol juga tadi pagi dengan tim saya di AHU untuk, dan juga koordinasi dengan mana perwakilan dari Dirjen PP. Dirjen PP nggak ada ya. Oke. Diundang padahal Bu ya. Oke. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan segala upaya pengawasan tersebut sangat disayangkan bahwa kenyataannya banyak sekali ditemukan notaris yang tidak berhati-hati, tidak cermat dan teliti, serta tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pembuatan akta. Kurangnya kehati-hatian notaris baik yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak. Kenapa ini secara sengaja Pak Menteri sambutannya? Karena banyak juga yang memang secara sengaja. Bayangkan saja di dalam sistem kami di SABH jelas-jelas untuk pengalihan saham notaris harus melihat kepada data terakhir terkait dengan perusahaan tersebut yang ada di database-nya. Siapa pemegang saham terakhirnya? Nah, tentu pemegang saham tersebutlah yang berhak untuk melakukan RUPS. Kalau kemudian RUPS-nya tidak dihadiri oleh pemegang saham yang ada dalam database terakhir, tercatat terakhir di dalam database-nya Dirjen AHU, maka notaris harus melihat ini ada masalah. Bagaimana peserta RUPS dan kemudian membuat keputusan adalah bukan orang-orang yang memang pemegang saham yang sah berdasarkan yang terdaftar di dalam SABH-nya Dirjen AHU, dan itu diklik oleh notaris, diupload oleh notaris, hilanglah sahamnya. Masalah banyak seperti ini. Kalau seperti itu, apakah MKN mau melindungi? Apakah ada urgensi untuk melindungi oknum yang seperti itu? Karena nggak ada urgensi. Kepengurusan juga dalam perkumpulan atau yayasan sama berubah. Makanya memang perlu bagi bapak-bapak dan ibu-ibu notaris untuk terus mengupdate, merefresh dan mengupdate diri dengan peraturan undang-undang yang ada maupun yang baru. Kita ketahui contoh seperti yayasan, lembaga atau badan pemegang kewenangan tertinggi dan menjabat pembuat keputusan adalah Dewan Pembina. Dewan yang meminta perubahan bukan Dewan Pembina, tapi terus kemudian dibuatkan aktanya, diklik masuk ke Dirjen AHU, berubah semuanya. Nah, itu salahnya di mana? Ya, salahnya ada di oknum notaris tersebut. Nah, ini yang makanya kembali lagi, urgensi, oke, kita terima sebagai usulan awal, tapi juga tentu kita
lihat apakah peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya undang-undang khususnya UJN masih up to date, masih dapat mengakomodir dinamika dan perkembangan di lapangan atau tidak. Kalau memang tidak, kita usulkan perubahan UJN. Jadi kalau kami pikir ya, KUHP, RKUHP jangan diutak-atik lagi. UJN saja dilihat. Itu bisa dilakukan di UJN supaya ada batas waktu untuk kita dapat segera mengesahkan dan mengundangkan KUHP. Dalam berbagai kesempatan, ya, Bapak Menteri menegaskan tidak akan sungkan untuk menindak notaris yang quote-unquote nakal atau tidak profesional. Notaris bukanlah subjek yang kebal akan hukum. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan jabatannya, notaris perlu mendapat pengawasan dan pembinaan oleh Menteri Hukum dan HAM bersama dengan Ikatan Notaris Indonesia. Jika notaris terbukti melakukan kesalahan, kami tidak akan segan untuk menindak notaris sesuai ketentuan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Permen Kumham Nomor 61 Tahun 2016 tentang tata cara penjatuhan sanksi administratif terhadap notaris. Telah banyak notaris yang kami berikan peringatan, mulai dari peringatan tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian dengan hormat, serta pemberhentian tidak hormat. Hadirin berbahagia, selain ketentuan terkait sanksi, Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan perlindungan hukum tersendiri bagi notaris, khususnya dalam proses pengadilan pidana, antara lain kewajiban ingkar dan hak ingkar notaris untuk mengungkapkan akta yang dibuat baik sebagian maupun seluruhnya. Pelekatan sidik jari di akta, dalam hal ini fungsi sidik jari untuk lebih menguatkan masalah pembuktian apabila terjadi sengketa. Adanya majelis kehormatan notaris yang berwenang memberikan persetujuan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dalam hal yang berkaitan dengan tugas jabatan notaris. Dalam kaitan dengan penyusunan RUU KUHP yang saat ini sedang berjalan, perdebatan pokok tentang batasan tanggung jawab notaris menjadi krusial. Persamaan paham atas kewajiban dalam pembuatan akta otentik tersebut menjadi unsur penentu dalam pengenaan delik pidana tertentu terhadap notaris. Dengan belum diaturnya pokok-pokok kewajiban due diligence notaris dalam UJN, ketentuan yang dalam RUU KUHP yang terkait dengan jabatan notaris pada prinsipnya masih sama dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP yang saat ini berlaku. Pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam pasal 397 sampai dengan pasal 399 RUU KUHP dan ketentuan terkait tindak pidana keterangan palsu dalam akta otentik sebagaimana diatur dalam pasal 400 RUU KUHP. Namun pemerintah akan melakukan pembahasan kembali terkait muatan dari RUU KUHP sesuai dengan arahan Bapak Presiden, tidak menutup kemungkinan jika dalam perkembangan pembahasan terdapat aturan khusus terkait notaris. Ya, nanti kembali lagi ujiannya lah, coba dikaji kembali, ya, dikaji kembali dan dilihat kembali. Mungkin dalam satu seminar ini bisa cepat ya, Pak Menteri Firdaus, bisa ya, cepat kan ini dilihat mana sih sebetulnya yang gapnya ada di mana. Kami berharap forum diskusi ini dapat menjadi ruang untuk kita semua bertukar pikiran dan mendukung proses revisi KUHP ini, karena memang segera diselesaikan mengingat aturan yang ada sudah tidak sesuai dengan dinamika masyarakat. RUU KUHP ini diharapkan dapat menjadi hukum pidana nasional dengan paradigma modern, berorientasi pada keadilan yang korektif, retroaktif, dan rehabilitatif. Kita harus mengakui bahwa tidaklah mudah bagi Indonesia untuk membuat kodifikasi hukum pidana yang bisa mengakomodasi berbagai kepentingan karena keragaman etnis dan budaya. Karena diharapkan hadirin sekalian dapat berkontribusi untuk mendukung perkembangan hukum nasional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga diskusi dalam seminar ini dapat memberikan hasil sesuai dengan harapan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Catur Hadian SH11.